Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu Kaifia di sini. Nah, kita lanjut pembahasan soal USBN per bab. Untuk part yang keenam, kali ini adalah bab elektrokimia, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal USBN Kimia tahun 2017. Langsung saja pertanyaannya adalah diagram sel yang dapat berlangsung spontan adalah. Nah, kalau ditanya spontan itu jawabannya harus oksidasi sebelah kiri, baru kemudian reduksi gitu ya. Nah, atau kita melihatnya dari yang N0-nya kecil. Nah, kemudian baru sebelah kanannya N0-nya yang paling besar. Nah, cara cepatnya tentu kita lihat saja yang besar di sini siapa ya. Nah, ini yang paling besar adalah Ag positif ya. Maka Ag ini harus yang sebelah kanan. Jadi langsung kita lihat jawabannya adalah yang E. Betul? Oke, kita bahas lebih lanjut. Kalau misalkan yang ditanya adalah non spontan, maka kita jawabannya kebalikannya, maka harus reduksi sebelah kiri, kemudian oksidasi sebelah kanan, atau yang N0-nya besar, baru kemudian N0-nya kecil. Oke, seperti itu untuk soal yang pertama. Nah, soal nomor 2 masih soal tahun 2017 ya. Kita lihat soalnya, reaksi yang sama terjadi di katoda terdapat pada reaksi nomor. Oke, kita lihat di sini katoda. Ini untuk elektrolisis. Kita ingat dulu kutubnya ya. Kenapa? Untuk elektrolisis ya. Katoda itu berarti adalah kutub negatif dan anoda itu kutub positif. Berarti di katoda yang mempengaruhi reaksinya adalah ion positif ya, karena ion positif maunya ke kutub negatif. Nah, untuk yang sama berarti kita lihat dulu harus sama nih, larutan sama larutan, leburan sama leburan. Oke, jenisnya di katoda itu melihat jenisnya. Apakah sama-sama larutan ataukah sama-sama leburan? Itu yang pertama. Kemudian ion positifnya nih harus sama jenisnya ya. Sama, misalkan sama-sama logam aktif gitu ya. Siapa aja sih logam aktif? Logam aktif itu golongannya 1A, kemudian ada 2A dan AlMn. Nah, 1A siapa aja? Lina, kawan, Robi, CS, kemudian beli mangga, campur sirsak, banyak rasa gitu ya. Nah, maka kita bisa lihat nih kation di sebelah kiri ya, NaKCaCu. Nah, pasangannya kan hanya 1, 2 atau 3 dan 4. Maka kita lihat 1 dan 2 yang paling tepat karena ada Na dan K. Oke. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Mudah kan? Nah, soal yang ketiga adalah soal USBN Kimia tahun 2015. Ada gambar di sini, gambar dari sel volta ya. Diagram sel paling tepat untuk percobaan tersebut. Nah, paling mudah nih kalau dari gambar melihatnya bahwa kalau dia negatif itu harus sebelah kiri baru kemudian positif gitu ya. Ini diagram selnya. Nah, yang negatif di sini adalah Mg ya, kemudian Cu itu positif. Nah, berarti Mg-nya harus sebelah kiri, kemudian Cu-nya harus berada di sebelah kanan. Kita lihat antara B dan C. Nah, ingat bahwa kalau dia diagram sel, logam dulu, baru kemudian ion, jembatan garam, ion, baru kemudian logam. Ya, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, yang keempat soal USBN Kimia tahun 2018 ya. Proses pemurnian tembaga dilakukan dengan cara elektrolisis. Tembaga kotor dijadikan sebagai anoda. Kemudian sedangkan tembaga murni sebagai katoda. Arus sebesar 10 ampere. Oke, ini I.
kemudian dialirkan dalam sel elektrolisis tembaga. Lamanya waktu yang diperlukan agar di katoda dihasilkan endapan sebanyak 12,7 gram, ini weight-nya adalah Nah, kalau sudah ada ampere, kemudian ada kolom, di sini ada massa. Nah, ini tanda-tanda dari hukum Faraday 1 gitu ya. Oke. Nah, langsung saja ke rumus Faraday 1, itu adalah W sama dengan AR dikali I dikali T per bilox dari logam dikali kolomnya 96500. Nah, langsung kita masukkan AR-nya ada di sini 63,5 ya. Sementara weight-nya masanya 12,7 gram. Oke, I-nya adalah 10. Nah, yang ditanya adalah detik. Detik ini sebagai T-nya gitu ya. Biloxnya CU itu biloxnya positif 2 ya. Nah, 2 dikali 96500. Nah, kita bisa coret di sini ya. 10 dicoret, ini berarti 5. Nah, kalau kita lihat di sini 63,5, kalau kita kali 2 ya, itu jadi 127. Nah, tapi ini 12,7, maka kita tinggal tambahin 0,2 saja. Nah, masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Oke, dengan cara 96500 ini adalah angka yang kalau dibagi 5 jadinya 19.300 ya. Oke. Nah, berarti sekarang dapat T-nya 19.300 dikali 0,2. Nah, kita tinggal bisa coret aja nih, set. Nah, dikali 2 berarti 193 dikali 2. Oke, 0 6 8 3. Nah, ini jawabannya. 3860 detik. Oke, maka D jawabannya. Kalau tadi soal 2018 dia minta sampai akhir ya, angkanya disuruh ngitung. Tapi kalau ini kita cukup tahu rumusnya, kemudian angkanya benar tidak posisinya gitu ya. Sebuah cincin disepuh dengan nikel dalam larutan NiSO4 menggunakan arus listrik 5 ampere selama 1930 detik. Jika air Ni 59, massa nikel yang mengendap pada cincin tersebut adalah. Nah, kalau seperti ini dia kan ada ampere, itu berarti I, kemudian detik itu time, masih tentang Faraday 1. Masih ingat nggak tadi rumusnya apa ya? Rumusnya itu adalah weight-nya sama dengan AR dikali I dikali T per bilox, kemudian dikali 96500. Nah, kita lihat AR-nya berapa? 59 ya, berarti 59. Ini salah berarti. Kemudian dikali I dikali 5, lalu dikali dengan 1930 dibagi bilox ya. Bilox dari NiSO4 itu Ni2+ dikali SO4 2- ya. Maka jelas dia 2 positif. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, ternyata semudah itu ya. Memang kadang-kadang apa yang kita pikir itu sangat sulit, tidak sesulit itu gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini adalah soal USBN kimia tahun 2020 ya. Yang ditanya tetap ini massa karena dilihat gram. Ke dalam 2 sel. Nah, dia mengatakan 2 sel larutan ZnSO4 dan CuSO4 yang dihubungkan secara seri dialirkan arus listrik, ternyata diendapkan 16,25 gram seng. Jika ARZN65 dan ARCU63,5, maka banyaknya tembaga yang mengendap adalah Zn itu adalah seng ya, kemudian Cu itu adalah tembaga. Dia mengatakan seri ini adalah ciri-ciri dari hukum Faraday yang kedua. Apa sih rumus Faraday yang kedua? Itu malah lebih mudah ya. Rumusnya adalah massa yang pertama dibagi E yang pertama sama dengan massa yang kedua dibagi E yang kedua. Nah, apa sih E? E itu kemudian kita bisa jabarkan menjadi AR per bilox sama dengan W per
Ini AR per Bilox juga. Nah, sekarang tinggal kita tulis, misalkan di sebelah kiri ini W dari ZN, sebelah kanan adalah W dari CU. Nah, yang ditanyakan tembaga ya. Maka ini yang akan ditanyakan. Nah, kita masukkan angkanya saja. WZN sudah ada 16,25 per AR-nya ada 65, Biloxnya 2. 2 dapat dari mana sih? Kalau dia ketemu SO 42 min, ya 1:1 di sini, maka dia positif 2. Biloxnya berarti 2. Oke. Nah, WCU ini ditanya. Kemudian ARCU di sini 63,5 dibagi, salah nulisnya, kita edit dulu. 63,5 dibagi Biloxnya 2 juga gitu ya. Nah, ayo kita coret saja. Nah, maka WCU sama dengan kita kali silang ya. 16,25 dikali 63,5 dibagi dengan 65. Nah, sebenarnya seperti ini nggak usah harus dihitung banget ya. Kita anggap saja 65, 63,5 ini similiar ya, atau samalah gitu ya. Maka tentu saja jawabannya itu kurang lebih 16 gitu ya. Nah, jawabannya yang dekat 16 yang mana? Tentu yang B. Oke. Nah, untuk soal nomor 7, reaksi yang terjadi di anoda adalah dia bilang ada sel elektrolisis di anoda. Kita lihat dulu larutan Zn ya. Larutan ZnCl2 ini kita bisa urai ya. Ionnya jadi Zn2+ dan 2Cl-. Nah, ingat tadi kenapa ya ini untuk elektrolisis ini? Kenapa? Katoda itu negatif, anoda positif. Nah, maka kalau ditanya anoda itu adalah kutub yang positif. Nah, maka kita lihatnya adalah ion yang negatif. Oke, siapa ion negatifnya? Ternyata ion negatifnya adalah halogen. Halogen ini tentu dia akan berubah menjadi gas. Nah, yang tepat adalah yang D. Ada Cl2 di sini. Oke, mudah kan? Ini soal USBN kimia tahun 2021 yang sangat mirip dengan soal nomor 3 tadi, 2018 ya. Nah, yang ditanyakan notasi sel lagi, diagram notasi sel. Maka yang mudahnya tadi gimana? Oke, negatifnya sebelah kiri, baru kemudian positifnya sebelah kanan gitu ya. Oke, ini untuk notasi sel. Negatifnya, kutub negatif maksudnya ya. Nah, ini kutub negatif, ini kutub positif. Berarti Mg-nya harus di kiri. Kemudian si Ag-nya harus di sebelah kanan. Oke, maka jawaban yang tepat yang mana? A, B, atau C? Oke, yang paling tepat adalah yang A, betul ya. Karena harus logamnya dulu, ion, baru ion dan logam. Jadi antara ion itu harus berdekatan. Nah, mudah banget kan? Kita lanjut ke soal nomor 9. Suatu rangkaian sel volta tersusun atas logam aluminium dan magnesium. Jika diketahui harga potensial selnya sekian, maka harga potensial sel yang dihasilkan adalah, oke, ini ada yang kurang ya. Harusnya positif 1,30 volt. Oke, cara mencari potensial sel ya, atau E-sel itu mudah banget. Rumusnya apa? E yang reduksi dikurang E yang oksidasi, atau E0 yang besar dikurang E0 yang kecil. Nah, maka liatin saja. Yang besar yang mana? Min 1,66 atau min 2,31? Oke, jawabannya adalah min 1,66 dikurang min 2,31. Oke, jadi min 1,66, jadi min kali min plus ya, 2,31. Nah, jawabannya adalah min atau plus, plus 0,65 volt. Oke, jawabannya adalah yang D. Nah, mudah banget kan rumusnya?
Nah, ini adalah soal yang terakhir, soal ke-10 USBN Kimia tahun 2021. Untuk mengatasi proses perkaratan pada peralatan yang terbuat dari besi, biasanya dilapisi dengan logam tembaga melalui proses penyepuhan dengan menggunakan larutan CuSO4. Berapa massa Cu yang mengendap bila pada larutan CuSO4 dialiri muatan listrik sebesar 193.000 kolom dengan AR Cu63,5. Nah, ini sama saja karena ada kolomnya, maka tentu dia adalah Faraday 1. Faraday 1 itu rumusnya tadi sama dengan W. W sama dengan E dikali I dikali T per 96500. Nah, lalu di sini ada Q. Nah, Q itu justru adalah I dikali T. Kolom ya, jadi ini sebagai Q-nya. Nah, oke, kita masukkan rumusnya ya. Ini berarti ada AR-nya, ada Q per biloxnya jadi di bawah ya, dikali 96500. Oke, AR-nya sebagai 63,5, Q-nya 193.000, biloxnya Cu. Oke, Cu ada berapa? Positif 2 di sini ya. 2 dikali 96500. Weight di sini ya. Kita bisa coret ini sebenarnya. Ya 965 1930 itu sama saja 2. Nah, kemudian 2 dibagi 2 1. Maka jawabannya 63,5 gram. Oke, yang A. Nah, sudah selesai untuk pembahasan soal USBN per bab part yang ke-6 tentang elektrokimia. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.